Pemirsa, 12 hari jelang pemilihan presiden, tingkat keterpilihan Prabowo Subianto dan Joko Widodo semakin ketat. Meski dalam survei terbaru, Jokowi masih unggul dibandingkan Prabowo Subianto. Dari hasil survei terbaru, Lingkaran Survei Indonesia dan Pusat Penelitian Politik LIPI juga menunjukkan peta demografi pemilih kedua yang semakin jelas. Untuk membedah bagaimana peta kekuatan Prabowo dan Jokowi berdasarkan survei terbaru, di studio telah kami hadirkan narasumber peneliti LSI Fitri Hari dan juga peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Wawan Ihwanuddin. Selamat bergabung Mbak Fitri, Mas Wawan. Sebelum diskusi, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti berikut ini pemirsa tingkat persaingan elektabilitas antar calon presiden semakin tajam. Berdasarkan survei, Joko Widodo masih tetap unggul dibandingkan Prabowo Subianto. Hasil survei terbaru dari LSI dan LIPI menunjukkan Jokowi masih unggul dibandingkan Prabowo Subianto. Berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, tingkat dukungan kepada Jokowi mencapai 45%. Namun menurut peneliti LSI Fitri Hari, sebanyak 8,1% diantaranya masih menyatakan ragu-ragu dan masih mungkin berubah pandangan. Sementara Prabowo Subianto didukung oleh 38,7% responden. Dari jumlah itu, masih ada 7,8% yang ragu-ragu. Sementara itu, survei LIPI yang dilakukan dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 24 Juni 2014 menempatkan pasangan Joko Widodo, Yusuf Kala unggul 43%. Sementara pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa mendapatkan 34%. Dalam survei ini juga masih ada 23 responden atau 23% responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters. Ya, baik Mbak Fitri dan Mas Wawan, saya pinjam pulpennya dulu ya. Biar ini pulpen dari peneliti langsung. Ini yang ragu-ragu tadi bagaimana nih maksudnya nih? Jadi dalam istilah memilih kandidat itu kita ada dua istilah. Yang pertama istilahnya pemilih militan atau pemilih yang apapun hal yang diberikan kepada pemilih tersebut tidak akan berubah pandangan atau pikiran. Ada juga pemilih yang masih ragu-ragu. Nah, pemilih yang masih ragu-ragu ini adalah pemilih yang nantinya bisa diyakinkan kembali atau merubah lagi pilihannya. Bisa berubah pilihannya, di saat-saat terakhir ini yang jadi sasaran nih dari capres kita nih. Biasanya mereka lebih dikarenakan mau melihat program atau visi misi calon yang lainnya, atau bisa jadi pengaruh-pengaruh seperti lingkungan keluarga atau institusi lainnya yang belum mereka dapatkan. Tapi Mbak Fitri, kalau dari hasil riset LSI sendiri kan untuk Prabowo Hatta itu 38,7%. Dalam 38,7% itu yang masih ragunya 7,8%. Cukup besar. Sementara untuk Jokowi JK 45% dan yang masih ragunya itu adalah 8,1%. Tapi kalau kita melihat angkanya sebenarnya yang masih ragu di antara keduanya itu tidak jauh berbeda. Cuma kemana kira-kira angka keraguan ini akan berpihak ke Prabowo kah atau ke Jokowi kira-kira? Kalau diperkirakan seperti itu, makanya kita menggabungkan kata istilah pemilih yang galau. Pemilih galau ini adalah... pemilih galau juga ya, bukan cuma yang putus cinta gitu ya? Makanya pemilih galau ini kita istilahkan bagi mereka yang pertama undecided voter atau pemilih yang belum memilih pilihan, dan pemilih yang ragu-ragu terhadap pilihannya Jokowi JK, dan pemilih yang ragu-ragu juga terhadap pilihan capresnya Prabowo. Penjumlahan ini kita istilahkan dengan pemilih galau, dan dalam 13 hari ke depan ini pemilih galau inilah yang harus diyakinkan untuk move on kepada si capres pilihan yang lainnya. Jadi siapa yang bisa meyakinkan hati dan pikiran pemilih galau ini tentunya nanti yang akan jadi pemenang. Artinya yang 7,8% dan 8,1% ini yang masih bisa digoyang untuk move on kan? Bukan yang sudah tak bisa ke lain hati. Yang tadi militansinya cukup tinggi itu tidak bisa lagi dia apain. Jadi kalau di kalkulasi yang militan atau yang sudah teguh memegang kristal, istilahnya pemilih kristal itu, kalau di Prabowo sekitar 30%-an saja. Kalau di Jokowi sekitar, berarti dikurang sekitar 37%-an. 37-30%. Kalau dari LIPI, Mas Wawan, bagaimana hasil penelitian Anda sendiri? Bagaimana tingkat kegalauan dan tingkat move on yang akan terjadi ini? Kemarin kebetulan kita tidak melihat lebih dalam mengenai undecided voter itu pada level seperti apa, dan yang memilih Jokowi dan Prabowo itu apakah sudah pasti atau masih bisa berubah, itu kita tidak masuk ke sana. Kita lebih kemarin itu melihat lebih faktor sosiologis, karena kebetulan kemarin kita survei sekaligus dengan survei perilaku memilih pada pileg yang lalu, sehingga soal capres atau pilpres ini hanya sebagian dari konten atau substansi survei
kami kemarin. Kalau pemilihan presiden dilakukan hari ini hasilnya? Oh, ya tidak tahu jelas. Kalau saya survei dulu, jangan ditanya hari ini. Berdasarkan survei Anda, apakah ada pertanyaan seperti survei itu? Survei LIPI, tapi harus dilihat waktunya, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 24 Juni kemarin. Itu angkanya tadi sudah dijelaskan, 43 dan 34. Tetapi kan mungkin penting juga pemirsa untuk memahami logika survei atau metodologi survei, terutama dengan angka margin of error. Semakin besar sampel yang diambil, semakin kecil simpangannya. Apa yang maksud dengan margin of error itu? Angka yang kita peroleh itu angka sampel pada sampel. Jadi kalau itu di populasi, ada kemungkinan itu akan bergeser naik turun sekian persen. Kalau kita menyebutkan 3,51, LIPI menyatakan itu, berarti bisa naik bisa turun sekitar 3,51%. Kalau teman dari LSI mengatakan 2%, berarti ketika menyebutkan angka 45% itu Jokowi bisa naik jadi 47 atau bisa turun. Itu penting untuk dipahami oleh pemirsa, sehingga seolah-olah jangan angka yang disebutkan oleh LSI, baik LSI maupun LIPI, jangan seolah-olah itu angka yang pasti, itu menggambarkan tidak ada kemungkinan bergeser. Jadi ada selalu angka kemungkinan. Sangat dinamis angka ini perubahannya. Kalau dinamis itu kan berubah antar waktu. Itu mungkin teman dari LSI yang punya time series survei mungkin bisa menjelaskan perubahannya. Kalau lihat dari tren, biasanya kalau survei opini publik memang memiliki jangka waktu tertentu, terutama pada isu-isu sensitif. Tapi kalau dilihat dari tren yang kita telah lakukan untuk mengamati capres dari September sampai Juni ini, kita sudah melakukan 4 kali survei, September, Maret, Mei, sama Juni. Itu angkanya memang berubah. Terutama untuk Jokowi ya, Jokowi mengalami kenaikan pada awal-awal, tapi pada tahapan Juni 2014 itu trennya menurun dan itu agak stagnan. Kalau Prabowo dari September 2013 yang belum berpasangan, kan pasangannya Mei ya, Juni atau Mei, itu terus menunjukkan angka kenaikan. Nah, perlahan tapi pasti naiknya. Perlahan tapi pasti. Dan sementara Jokowi stagnan. Stagnan, kenaikannya tidak terlalu banyak. Nah, fenomena yang lebih menonjol lagi adalah margin atau selisih antara Jokowi dan Prabowo ini semakin mengecil. Dari September itu masih 2 digit, Mas, sekitar 38%. Artinya Jokowi masih di atas banget gitu ya, Prabowo masih di bawah. Sedangkan sampai ke periode-periode survei yang lainnya terus mengecil sampai pada akhirnya Juni ini tinggal 1 digit lagi, dan itu angkanya di bawah 10%, 6% saja. Jadi bisa dibilang ini semakin saling penyalip gitu ya, saling mengalahkan. Semakin kalau ketat, memasukkan angka margin of error 2% itu bahkan 6% itu bisa lebih rapat lagi, atau mungkin bisa agak sedikit lebar sampai 8-10%. Tetapi kalau asumsinya itu bisa lebih rapat, sebenarnya mungkin kurang dari 6%. Artinya itu ini bukti apakah pemilih kita sudah lebih teredukasi dengan 2 calon presiden yang ada sekarang ini? Tapi kalau menurut saya sih, kalau dari lihat angka ya, teman-teman ada berapa lembaga merilis survei, angka undecided voter sebenarnya masih agak cukup tinggi, 20%-an. Tapi kan mengecil kan, makin kesini kan makin berkurang gitu kan. Tapi kalau 2 minggu belum menentukan itu sebenarnya harus harus dilihat juga ya. Ada bisa jadi enggak, mereka Mas bukan Wawan, tidak tahu. orang Indonesia kan sukanya kepepet-kepepet. Bisa jadi mereka bukan tidak tahu calonnya, tidak tahu nama, bukan. Sudah tahu, tapi belum menjatuhkan pilihan pasti. Iya, pasti ada kebingungan ketika informasi semakin banyak. Yang positif, negatif dari pasangan itu membuat orang semakin menunggu. Atau bahkan kadang-kadang bukan menunggu, sebagian orang ya pada kalau kita amati observasi di lingkungan sekitar, bahkan menarik diri dari nonton atau berita tentang Pilpres, lebih tertarik untuk bicara Piala Dunia dan sebagainya barangkali. Iya. Nah, makanya dalam survei kita disebutkan 32% pemilih galau itu, Mas. Yang galau ragu sama yang galau sama soalnya nggak nonton berita satu sih jadi galau gitu kan. Kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.